Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar, Taurus? Hai, apa kabar? Ini udah di akhir Maret. Dan aku masih ada 5 zodiak lagi. Oh my god. Anyway, langsung aja kita mulai ya. Jadi sesuai judulnya, kita akan bahas prediksi kalian nih, prediksi kehidupan kalian di bulan April 2022. Besok pas banget udah masuk April dan bentar lagi tanggal 2, tanggal 3 kita mulai akan masuk ke bulan Ramadan, bulan puasa ya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Langsung kita mulai aja. Jadi seperti biasa, bacaan ini aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kehidupan kalian secara general. Yang kedua love life relationship kalian. Yang ketiga adalah kerjaan, karir, keuangan. Yang keempat adalah advice atau saran buat kalian. Oke? Bacaan ini sifatnya general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih tepat lagi, itu namanya personal reading. Dan kalian bisa personal reading sama aku langsung dengan follow Instagram aku @dextratarot dan langsung aja DM di sana ya. Oke, untuk pertama kita punya alright, kepotong. Jadi kita ada all that glitters, habis itu Taurus ya, April 2022. Kita ada unexpected visitors. Lalu kita punya Angel of Strength. Lalu ada Fulfillment. Kita ke tarotnya. Kita ada King of Cups, lalu Eight of Pentacles, ada Knight of Cups, lalu dari Tilly Fortune Cards-nya, Taurus April 2022 ya. Oke, langsung dapat semua. Menarik ya, ini sebenarnya egg sih, telur. Cuma aku lihatnya kayak mirip si buah fulfillment ini. Kita dapat box, lobster, sama egg. Oke. Taurus 2022 April. Kita ada all that glitters, ada unexpected visitors, ada Angel of Strength, fulfillment, and King of Cups, Eight of Coins, Knight of Cups, box, lobster, and egg. Jadi di awal-awal nih, April 2022 ya. Kita ada all glitters, ada all that glitters sama unexpected visitors. Jadi untuk April nih awal-awalnya mungkin kamu akan dihadapkan dengan semacam, bisa dibilang ujian nggak ya? Bukan ujian sih, tapi kayak kamu tuh dihadapkan dengan sesuatu yang kayaknya indah, bagus banget gitu. Mungkin penawaran, tapi kamu harus hati-hati karena tidak semuanya yang bergelap, ya. Tidak semua yang bling-bling itu emas, bisa aja cuma glitters-glitters kayak gini gitu loh. Jadi harus hati-hati banget. Harus hati-hati banget terutama apabila tawaran atau kesempatan yang datang itu sifatnya tiba-tiba dan kayak mencurigakan gitu ya, kayak too good to be true. Itu tuh harus hati-hati tuh. Hati-hati sama orang-orang yang tiba-tiba datang padahal udah hilang dari zaman bahla, balik lagi gitu. Atau dari orang yang kayaknya nggak mungkin tuh bisa ketemu sama kamu atau bisa kenal sama kamu. Hati-hati aja sih. Aku takutnya mereka memang ini ya, hanya mendatangkan kesengsaraan doang tuh bagi kamu. Jadi hati-hati aja sama orang-orang yang kayak gini nih. Hati-hati aja ya. Terus kita ada Angel of Strength sama Fulfillment. Jadi untuk April 2022 ini, tapi ini nggak semuanya kayak gini ya. Bisa juga memang ada kesempatan datang, cuma memang kamu harus hati-hati. Pokoknya diperhatikan aja gitu. Kalau memang terlalu indah itu ya pokoknya bener-bener diteliti gitu. Bisa aja memang tujuannya baik sih. Cuman kalau ada kesempatan kenapa enggak, semacam gitu loh. Mungkin kayak bisnis ya. Kalau memang ada celah yang bisa dimasukin kayaknya kenapa enggak gitu loh mereka. Jadi kayak ngeliat kesempatan yang ada. Jadi pinter-pinternya kalian untuk lebih teliti. Nah, kemudian di sini ada Angel of Strength. Jadi aku tuh kalau bacaan tuh memang draining banget deh. Bacaan orang tuh memang draining. But anyway, Angel of Strength di sini artinya memang di pertengahan April ya, menjelang akhir sih. Pertengahan ini kalian memang harus lebih kuat lagi ya. Kenapa? Soalnya kemungkinan besar nih bakal ada ini nih, lobster.
financial pinch. Mungkin akan ada kesulitan secara keuangan. Kesulitan ini bukan berarti kayak tiba-tiba nggak ada uang, cuman mungkin sedikit lebih sulit, lebih menantang karena harus lebih hati-hati dalam mengatur keuangan gitu. Kuat-kuatin aja, jangan cepat menyerah, karena aku lihatnya itu di belakang nanti di akhir April itu tuh baru bisa kalian panen semua nih. Ada fulfillment kan, ini ada buahnya udah matang kan, tinggal dipetik aja. Terus ditambah dengan kartu ini egg, success assured with good plans and hard work. Jadi kesuksesan itu, terutama untuk kalian Taurus ya, di bulan April 2022 ini, sukses itu bisa terjamin dengan rencana yang baik dan kerja keras, ya. Nah, tadi ketika kamu lagi kesulitan keuangan ini, sebenarnya itu juga salah satu bentuk atau ajang untuk kamu untuk menunjukkan kerja keras kamu gitu loh. Kerja keras, disiplin, persistensi gitu ya. Ini kan juga ada Eight of Coins di sini. Jadi memang ini untuk nambah skill kamu. Untuk nambah skill kamu, kamu dihadapkan dengan kesulitan ini gitu loh. Atau tantangan ini ya, lebih enak disebutnya. Kalau memang ada kesempatan untuk memperbaiki diri, itu sebaiknya dilakukan ya ketika kesulitan ini datang. Oke, di akhir-akhir bulan juga, kamu mungkin akan dapat hadiah nih. You will receive a gift. Bentuk hadiah ini macam-macam ya, bisa uang, bisa kesempatan, bisa orang, dan kemungkinan ya kamu dapetnya lewat orang sih. Tiba-tiba ada yang nawarin kamu, niatnya baik, bahasanya halus, dan kamu akan mendapatkan itu. Nah, yang ini belum gue sebutkan ya. Seeking of Cups tadi nih, yang aku bilang awal-awal nih, hati-hati sama orang yang kayak gini nih. Hati-hati aja sih yang kayaknya tuh peduli-peduli, kayaknya omongannya manis, pinter ngomong, itu harus hati-hati yang kayak gitu tuh. Yang zodiaknya Pisces, Scorpio, Cancer yang sekitar kamu nih, kayaknya punya niat yang lain, cuman dia nggak ngomong. Niatnya itu bukan berarti mau menyakiti kamu ya, cuman ada sesuatu yang ditutupin di sini gitu. Aku bacanya cukup berat sih untuk kalian. Kayaknya bagian sini nih, bagian 2 ini nih, kayaknya cukup tidak mengenakan ya. Cuman at the end, pada akhirnya, akhir April tuh kalian bisa memetik hasil kerja keras kalian sih. Terutama bagi kalian yang memang kerja keras dan menyusun rencananya dengan baik gitu. Oke, itu dari life kalian secara umum. Sekarang kita masuk ke relationship atau love life kalian ya. Taurus, April 2022 langsung dapat fork in the road. Kalian dihadapkan dengan beberapa pilihan nih. Ada yang mikir gimana ya kalau misalnya lanjut sama mantan gitu, atau sama pacar yang sekarang ini mau dilanjutin atau enggak, atau misal tiba-tiba ada pilihan-pilihan baru, orang-orang yang datang itu baru, jadi kamu kayak mikir gitu, bingung gitu. Ini gue harus ngambil yang mana? Menarik semua. Kalau seandainya gue ngelewatin ini gimana? Tapi pada dasarnya love life kalian atau relationship kalian di 2022 April ini tuh bagus tuh, lihat cornucopia. Banyak banget pilihannya. Pilihan manapun yang kamu ambil, masing-masing tuh punya kelebihan masing-masing. Masing-masing tuh punya kelebihan yang pada dasarnya tuh bagus semua. Makanya kamu ada kecenderungan kayak, kalau bisa gue ambil semuanya, gue ambil semuanya deh. Mau kalian cewek, mau kalian cowok ya. Pilihan manapun tuh baik buat kalian. Spark, ya kan? Semuanya kalian suka. Ya Allah, jangan serakah Taurus. Pilih aja salah satu. Semuanya diambil coba, jangan serakah. Tapi kalau bisa kenapa enggak ya? Apalagi kalau semuanya juga sama-sama tahu. Jangan selingkuh, jangan diam-diam. Mendingan kalau mau semuanya diambil, semua pasangan kamu tuh tahu itu satu sama lain. Jadi polyamorous ya. Astaga. Aduh. Aneh-aneh aja. Taurus April 2022 codependency. Ada forgiving and learning, ya kan? I told you earlier. Baru aku bilang tadi. Oke. Jadi ini ya, kan pilihan jalannya banyak nih. Ada yang kesana, ada yang kesini, ada yang kesitu. Salah satunya adalah kayak ada mantan. Entah mantan gebetan atau mantan mantan pacar yang mungkin datang lagi dan kayak minta kesempatan gitu loh. Kasih kesempatan. Dia janji ingin menjadi yang lebih baik lagi dan bilang kalau kamu yang terbaik gitu kan. Tapi ada satu orang lain juga yang kayak belum apa-apa aja udah nempel banget sama kamu. Ini juga red flags ya. Codependency itu nggak bagus loh kalau ada orang yang terlalu mengandalkan kamu sampai-sampai dia tuh nempel 24 jam selama 7 hari. Itu tuh nggak sehat tuh. Karena dia jadi obsesif ya. Jadi candu gitu. Itu hati-hati sama orang yang seperti itu.
Kecuali kalau memang kamu suka ditempel-tempelin gitu ya beda cerita lagi. Spark ini juga mengindikasikan kalau selama bulan April ini love life kalian tuh akan penuh dengan chemistry-nya, percikan-percikan asmara, cielah. Walaupun memang ini tantangan tersendiri ya, karena kamu harus milih salah satu gitu. Dan semuanya menyenangkan. Nggak ada yang jelek gitu, bagus semua. Itu yang bikin kalian tambah bingung. April Taurus. Memang kamu keberuntungannya di bulan April tuh di relationship ya. Banyak banget pilihannya tuh. Dapet siapa? Wheel of Fortune atau roda keberuntungan. Dapat Death. Dan Strength. Ini sama loh kayak di bacaan awal tadi yang dapat Strength. Oke, tiga-tiganya major. Seperti yang aku bilang tadi, memang kayaknya highlight kalian di bulan April itu lebih ke relationship ya. Tiga-tiganya kartu major nih. Di satu sisi memang keberuntungan masih ada di sisi kalian para Taurus. Kemudian Death ini yang aku bilang mantan tadi kemungkinan datang, dia bisa balik lagi dengan versi dia yang berbeda. Atau sesimpel dengan kejadian ini mengubah kamu secara personal dan secara karakter. Kayak oke, sekarang gue dihadapkan dengan pilihan yang baik semua, berarti kayak kamu harus menyesuaikan nih mana yang paling tepat, mana pasangan mana atau orang mana yang paling tepat buat kamu, atau skenario mana yang paling tepat buat kamu. Kamu nggak bisa selalu kayak menuntut orang lain yang berubah, tapi kadang perubahan itu tuh datang dari kamu gitu, ya. Terus ada strength juga di sini. Yang aku bilang sih, ini kan egonya juga lumayan tinggi di bulan April, terutama karena kamu ngerasa semua orang tuh pada suka sama kamu gitu ya. Kamu ngerasa kamu ada di atas angin. Nah, itu juga ujian buat kamu. Ujian itu bentuknya bermacam-macam ya. Ada ujian ketika kamu lagi susah-susahnya, dan ada ujian ketika kamu lagi banyak-banyaknya power gitu. Nah, ini salah satu ujiannya nih. Datang ketika kamu lagi berada di atas angin. Nah, pastikan pilihlah pilihan yang bijak. Jangan merasa keberuntungannya akan selalu hadir itu selama-lamanya sampai kamu meninggal. Enggak. Jadi ketika ada kesempatan seperti ini, pilihlah pilihan yang paling bijak, yang paling tepat buat kamu. Mana yang harus disudahi dan diberikan sikap dengan hormat gitu ya. Jangan langsung kayak, gue gak butuh lo, bye. Nggak kayak gitu, selesaikan baik-baik. Atau mana yang harus kamu pertahankan, mana yang harus kamu perjuangkan gitu. Kayak gitu. Oke, itu untuk love and relationship buat kalian. Sekarang kita berangkat ke karir dan keuangan. Oh ya, kalau personal reading sama aku itu affordable. Kalian bisa aja langsung cek Instagram aku. Dan aku kalau bacain tuh kayak gini, banyak ini kartunya, nggak aku batasin. Jenisnya juga semuanya aku keluarin sampai kalian puas. Oh god. Oke, karir keuangan buat Taurus April 2022 ya. Kita ada happy. Oke. Kartu yang baik untuk menjadi permulaan nih. Bahagia ya. April 2022 masuk nih bahagia sih. Salah satu penyebabnya juga karena tapi ini hati-hati nih, yang seperti aku bilang di awal. Hati-hati yang kayaknya terlalu hati-hati sama sesuatu yang kayaknya terlalu indah. Too good to be true gitu. Tapi either way, kamu bakal bahagia sih awal-awal April ini. Bahagia aja gitu sama apa yang kamu punya, sama kerjaan, posisi kamu, job desk kamu. Lalu kita ada walking away dan home. Oh oke, ini menarik ya. Lihat angkanya 26, 27. Mungkin angka 27 di bulan April ini akan jadi angka yang signifikan, punya arti tertentu. Atau kalau secara angkanya selain 27, 27, dan 26, ada di 8 dan 9 April 2022. Oke, menarik ya. Mungkin nih di bulan April tahun ini memang sebenarnya kamu tuh bahagia aja sama kerjaan kamu. Cuman mungkin kamu punya kebutuhan atau kepentingan lain yang berhubungan sama orang-orang rumah atau keluarga kamu. Jadi kayak kamu tuh bingung antara memilih kerjaan kamu atau memilih untuk keluarga kamu. Karena di tengah-tengah ada walking away nih. Kayaknya ada kemungkinan untuk kamu meninggalkan kerjaan yang lama atau project yang lama untuk bisa fokus sama kebutuhan ada atau keinginan keluarga atau yang berhubungan sama keluarga atau orang rumah sih, gitu ya. Kita ada support ya, oke. Kayaknya keluarga kamu memang lagi butuh support dari kamu ya. Lihat tuh, mereka butuh dukungan kamu, jadi kayak kamu harus memilih nih.
Kayak kamu bakal mengurangi beberapa kerjaan atau side hustle kamu biar kamu fokusnya bisa ke keluarga sih yang kulihat di sini. Pilihan manapun yang kamu pilih, kamu akan selalu dapat support sih dari siapapun. Tapi memang nih kayak keluarga kamu butuh kamu deh, butuh perhatian kamu. No. April 2022 Taurus. Kita ada Seven of Wands. Kemudian kita punya Death. Wow. Berarti yang relationship tadi berhubungan sama keluarga juga nih. Kemudian yang terakhir ada Ace of Coins. Oke. Death di sini ya. Kalau kita ngomongin kerjaan memang oke. Banyak dari kalian yang di bulan April ini resign dan masuk ke kerjaan yang baru, itu juga banyak nih. Walaupun sebenarnya kalian bahagia dengan kerjaan yang lama ya, cuman sebenarnya ada strugglingnya juga sih di pekerjaan yang lama. Kayak kamu tuh harus kerja keras, harus menanam di tanah tandus. Kamu nggak tahu kapan itu bakal panen, masuk bijinya aja ke tanahnya juga belum tentu gitu kan. Tapi pada dasarnya kan happy aja gitu, cukup nyantai. Cuman kalau dipikir secara logika, sebenarnya kamu juga harus bekerja kerasnya tuh luar biasa gitu. Dan kayaknya kamu ada rasa sayang ya, karena kamu sudah mengusahakan segininya, kamu udah nyaman, tapi ternyata ada tuntutan dari keluarga. Tapi either way, manapun nih, kamu tetap merasa kayak harus ada yang diubah sih. Karena keadaan sekarang itu, keluarga kamu tuh membutuhkan kamu. Jadi memang harus ada yang dikorbankan, diselesaikan, supaya bisa fokusnya ke sini gitu. Dan gak usah khawatir ya, dengan kamu meninggalkan sesuatu yang di sini nanti, akan selalu ada rezeki baru yang datang ke kamu untuk kayak menggantikan yang hilang tadi. Dan nanti penggantinya mungkin belum kelihatan ya di akhir-akhir April, bisa aja muncul di bulan Mei. Tapi apapun itu, ini sifatnya jangka panjang nih, rezeki yang datang yang menggantikan ini. Kayak gitu. Cukup singkat ya, baru 15 menit loh. Kita udah masuk ke saran. Oke, saran untuk April. Wow. Dapat berapa kita? Dapat 4. Oke, yang pertama, communication is key. Prosperity lies ahead, step out of your comfort zone. Kamu dapat 5, say. Surrender to the divine, then look at the bigger picture. Ini pesan buat kamu ya. Ini berkaitan dengan apapun nih dalam kehidupan kamu. Yang pertama, komunikasi itu kuncinya. Jadi kalau ada masalah, komunikasikanlah gitu loh. Dan kalau Gemini itu kan dia ada di bawah planet Merkuri ya. Jadi memang harus lewat ucapan sih. Dan bahasa tubuh ya. Lebih baik pakai ucapan langsung. Terus ada prosperity lies ahead. Jadi memang berkat kamu tuh sudah ada di depan mata, ditunggu aja. Terus untuk mencapai keberhasilan atau kebahagiaan ini memang kamu juga perlu keluar dari comfort zone kamu atau keluar dari zona nyaman kamu. Terus ketika kamu sudah menjalankan semua yang bisa kamu lakukan, hal yang bisa kamu lakukan selanjutnya adalah ini, surrender to the divine, atau pasrahkan saja sama Tuhan, sama alam semesta. Terus yang terakhir ada look at the bigger picture. Jadi kalau ada kejadian apapun gitu ya di bulan April dan kamu kayak bingung sebenarnya maksudnya apa sih gitu, coba kamu diam sejenak, di pause sebentar dan coba lihat ini maksudnya apa sih gitu. Jangan terlalu fokus sama yang depan mata, coba mundur sebentar, kita coba koneksikan antara kejadian-kejadian lain dan coba dicari kayak hikmahnya apa sih, maksudnya apa sih gitu. Sama kalau kamu misalnya ngeliat lukisan, kalau kamu terlalu dekat dengan lukisan itu, kadang tuh kayak kamu nggak ngerti itu lukisan apa. Kayak kamu tuh harus mundur dulu biar tahu ini lukisan apa sih, gitu. Terus kita ada ini, blame. I accept responsibility for my well-being. Ini hati-hati nih di bulan April kalau misalnya ada kegagalan atau sesuatu yang tidak sesuai keinginan kamu terjadi, jangan sampai kamu menyalahkan orang lain atas itu. Apalagi ini nih ya. Ini kayaknya menyentuh ke sini nih. Mungkin kamu udah cukup bahagia di situ, cuman gara-gara ada tuntutan dari keluarga, kamu harus keluar. Terus akhirnya kamu keluar, tapi kamu tetap menyalahkan keluarga kamu gitu. Padahal kan mau keluarga kamu menuntut, keputusan tuh tetap ada di tangan kamu. Kamu bisa aja menolak. Nah, maksud dari kartu ini adalah jangan menyalahkan orang lain atas apa yang kamu lakukan, gitu. Terus kita ada awakening. Oh my Lord, wake me from life as a spiritual ship. May I hear you through my own instincts and common sense. Ini maksudnya gini.
yang di bacaan awal tadi ada kartu strength kan, ada kartu strong yang gambar macan tadi itu, dan dia 2 kali muncul. Dan tadi aku bilang kan kalau memang di in relationship juga kamu tuh dapat pilihan-pilihan. Nah itu juga ujian untuk kayak untuk naikin derajat kamu, untuk membuka mata kamu gitu loh. Kamu akan dilatih bagaimana kamu menggunakan insting kamu dan menggunakan logika atau common sense kamu di sini. Dilatih supaya lebih logik ya. Kemudian kita ada optimism atau optimisme. Kita lihat ya di belakang. If you are going to make up stories in your head about people and circumstances, please make them love stories with happy endings. Oke, ini kita ngomongin tentang law of attraction atau hukum tarik menarik gitu ya. Jadi dia bilang kayak gini, apapun yang kamu pikirkan itu tuh akan terjadi gitu loh. Mau itu buruk atau mau itu baik gitu kan. Apalagi kalau kamu makin mikirin itu, makin banyak energi yang terpancarkan, itu juga yang kamu minta dari alam semesta gitu loh. Jadi kalau kamu memang ingin kayak membayangkan sesuatu, lebih baik membayangkan yang baik. Bikin love stories atau cerita cinta yang indah dengan akhir yang baik, dengan happy endings, daripada kamu mikirin yang kayak anjir besok gue mati nih, anjir besok gue bakal diputusin kayak gitu-gitu gitu. Itu beneran bisa terjadi kalau kamu terus-terusan tiap hari akumulasinya jadi numpuk dan akhirnya kejadian beneran. Nah, jadi daripada kamu membayangkan hal-hal yang buruk, mendingan membayangkan hal yang baik sehingga bisa menarik energinya ke kamu, itu juga energi yang baik-baik gitu loh. Jadi intinya adalah optimismenya itu harus tetap ada. Kayak gitu. Kalau kalian suka videonya, please like, comment. Kalau kalian mau personal reading bisa kunjungi Instagram aku @dextratarot. Selalu aku tulis di description box di bawah atau di profil aku. Terus terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, please subscribe dan dukung aku dengan follow Instagram aku @dextratarot. Terus I think that's all. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye bye Taurus. Stay safe.